Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Baris Krim Polri, Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi, dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan.
perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan Mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Tapi penekanan berarti yang Brimob hari ini ada di depan itu memang terkait Panji Gumilang atau untuk kasus yang lain? Barusan saya jelaskan, Mbak. Penekanan dulu. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang berlangsung di Bareskrim Mabes Polri. Konferensi pers dipimpin oleh Dirtipidum Bareskrim Brigjen Juhandani Raharjo Puro bersama dengan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Konferensi pers menekankan hasil dari pemeriksaan Panji Gumilang
Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada pukul 21.15 penyidik memberikan surat perintah penangkapan dan juga surat penetapan tersangka. Laporan yang diterima dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Panji Gumilang adalah kasus atau laporan penistaan agama. Sebelum penetapan ini, Panji Gumilang sempat mengoreksi statementnya sampai 5 kali atau pernyataan yang dikoreksi selama 5 kali sebelum akhirnya ditetapkan dan diumumkan kepada publik. Sehingga Panji Gumilang saat ini menjalani pemeriksaannya sebagai tersangka. Sebelumnya penyidik juga memeriksa 40 saksi dan 17 ahli untuk penetapan tersangka ini. Penyidik sudah memiliki 3 alat bukti dan 1 surat yang menjadi alat bukti dalam penangkapan dan juga penetapan tersangka dari Panji Gumilang. Untuk saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang dan masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Panji Gumilang sebagai tersangka penista agama. Cek audio, cek satu dulu. Cek satu dulu. Ya. Dan pemirsa, saat ini Anda menyaksikan kedatangan Panji Gumilang yang tadi disampaikan. Panji Gumilang hari ini datang pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Panji Gumilang sempat memberikan alasan sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan pertama. Hari ini Panji Gumilang datang ke Bareskrim dan menyatakan siap untuk diperiksa. Panji Gumilang mendapatkan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum penyidik meminta keterangan dari Panji Gumilang. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada pukul 15 sore hari ini, hasilnya adalah Panji Gumilang dinyatakan sehat dan layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Laporan yang diterima oleh Bareskrim terhadap Panji Gumilang adalah soal penistaan agama. Pada pemeriksaan sebenarnya sudah selesai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan hasil gelar perkara, para penyidik sepakat menaikkan status Panji Gumilang menjadi tersangka. Baik, pemirsa, kami akhiri breaking news pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Feni Malik undur diri, tetaplah bersama kami. Economic Challenge akan segera hadir ke hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Bagi peradaban, teknologi menjadi sahabat perubahan. Juga bagi kami. Dengan teknologi, kami memastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik. Sehingga Anda tak hanya mendengar dan melihat, tapi juga merasakan tiap berita yang kami persembahkan. Metro TV, knowledge to elevate.